Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial muslim dan muslimah dalam berbusana dalam mata kuliah praktik ibadah. Disimak baik-baik ya kawan-kawan. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Meiwidi Amalia, nomor NIM 932800820, nomor absen 8. Saya berasal dari Prodi Tadris IPA YN Kediri. Pada mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah praktik ibadah. Yang akan kita bahas, pokok bahasanya yang pertama adalah adab umum dalam berpakaian. Yang kedua, adab berpakaian khusus muslim. Yang ketiga, adab berpakaian khusus muslimah. Yang keempat adalah doa memakai dan melepas pakaian. Sebelum kita membahas 4 pokok bahasan tersebut, marilah kita mengetahui dulu pengertian dari pakaian dan aurat. Apakah kalian sudah mengerti apa sih pengertian dari pakaian dan aurat? Jika belum, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal atau rumah, yang memiliki fungsi sebagai menutup aurat manusia, pelindung tubuh manusia, simbol status manusia, petunjuk identitas manusia, perhiasan manusia, dan lain-lain. Yang kedua adalah aurat. Apa sih aurat itu? Kalian pasti sudah familiar dalam kata-kata tersebut. Aurat itu apa sih? Kita akan menjelaskan tentang aurat itu. Menurut bahasa, aurat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga terdorong seseorang untuk menutupnya. Sedangkan menurut terminologi dalam hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. Kalian sudah paham kan aurat itu apa? Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat. Menurut kalian wajib atau enggak sih menutup aurat itu? Yuk kita simak baik-baik. Menurut para ulama mujtahid Islam dari seluruh mazhab bersepakat bahwa hukumnya wajib bagi seluruh laki-laki dan perempuan. Berarti kata-kata ini menunjukkan bahwa menutup aurat itu wajib bagi seluruh manusia, baik itu laki-laki dan ataupun perempuan. Para ulama mujtahid tersebut bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwalah itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi, kalian sudah paham kan bahwa menutup aurat itu wajib hukumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang azab umum dalam berpakaian. Pasti kalian kalau berpakaian kadang-kadang lupakan azabnya bagaimana, terus apa yang harus didahulukan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang adab-adab yang baik dalam berpakaian. Menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'awwanah wal Muzaharah wal Muwazarah Dar Al-Hawi pada tahun 1994, halaman buku 82-83 menjelaskan tentang pokok-pokok adab berpakaian.
Ada 12 loh azab berpakaian itu. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya sebelum memulai segala urusan membaca basmalah terlebih dahulu. Sebelum memulai memakai pakaian hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya apa sih membaca bismillah? Kita meminta keberkahan dalam penggunaan pakaian yang kita gunakan. Yang B adalah apabila lupa membaca basmalah di awal, maka ucapkanlah segera saat ingat bismillahi fi awalihi wal akhiri, yang artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Yang C adalah saat berpakaian, niatilah menutup aurat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang D adalah mulailah berpakaian dengan sisi kanan dan sisi kiri pada waktu melepas, termasuk memakai baju dan celana, gamis, daster, dan sebagainya. Yang E, angkatlah sarung serta baju gamis sampai batas pertengahan batang kaki atau tak melampaui mata kaki. Aturan tersebut juga berlaku untuk celana panjang. Pada bacaan tersebut itu dikhususkan untuk muslim atau kaum laki-laki. Yang F adalah untuk perempuan boleh memanjangkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Meski demikian harus hati-hati jika terkena najis, karena akan berpengaruh pada sah tidaknya sholat jika pakaian itu dikenakan saat ibadah. Yang G, panjangkan lengan baju atau gamis sampai pergelangan tangan atau sampai ujung-ujung jari, tapi jangan melampaui batas tersebut ya. Yang H, jangan mempunyai pakaian melebihi jumlah yang diperlukan. Yang I, jangan memilih pakaian yang terlalu bagus, tetapi jangan pula yang terlalu buruk. Pilihlah yang sedang-sedang saja. Yang J, jangan membuka aurat seluruhnya maupun sebagian, kecuali saat ada perlu. Yang K, saat ada keperluan untuk membukanya, ucapkan Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, yang artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Yang L adalah setiap kali selesai mengenakan pakaian, maka ucapkanlah Alhamdulillahilladzi kasani hazza min ghairi haulin minni wa ala quwwatin, yang artinya segala puji Allah yang telah memberiku pakaian ini tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kalian sudah paham kan azab-azab apa saja yang perlu kita lakukan sebelum berpakaian. Yang kedua, kita akan saya akan menjelaskan tentang azab berpakaian khusus muslim. Sebelum kita menuju ke azabnya, kita harus mengerti perintah untuk berpakaian atau menutup aurat bagi laki-laki terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 30. Yang memiliki arti, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Azab berpakaian khusus muslim. Yang pertama adalah berpakaian sewajarnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Yang ketiga, tidak berpakaian dengan bahan sutra. Yang keempat, tidak menggunakan perhiasan emas. Yang kelima, tidak berpakaian menyerupai perempuan. Yang keenam, tidak menggunakan pakaian yang menunjukkan gambar bentuk tubuh dan aurat. Yang ketujuh, hendaknya panjang pakaian tidak melebihi 2 mata kaki. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang azab berpakaian khusus muslimah. Perintah untuk berpakaian atau menutup aurat bagi muslimah terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya
kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selanjutnya adalah adab berpakaian khusus muslimah. Yang pertama adalah menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan tangan. Yang kedua adalah tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Yang ketiga adalah tidak menyerupai pakaian khas orang kafir dan fasik. Yang keempat adalah tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Yang kelima tidak berpakaian menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam tidak berpakaian yang mengundang syahwat kaum laki-laki. Yang ketujuh menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas atau berbangga diri atau pamer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang doa memakai dan melepas pakaian. Yang pertama adalah doa memakai pakaian, yang berbunyi Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarra wa syarra ma huwa lahu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang apa yang ada padanya. Yang selanjutnya, doa melepas pakaian. Doanya cukup mudah, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu, yang artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Kemudian ada juga doa melepas pakaian. Maksudnya adalah doa pakaian baru yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini dan memberi rezeki dengan tiada upaya dan kekuatan dariku. Jadi, kalian sudah paham kan adab berpakaian khusus laki-laki, khusus perempuan, adab memakai pakaian dari mulai baca bismillah sampai melepaskan pakaian. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya yang menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.